Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat faraid yang dirahmati Allah, tak terasa kita berada di 10 hari terakhir, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, tadi malam sudah banyak sekali masjid-masjid yang ramai dengan i'tikaf, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian waris kita, pertemuan yang kelima. Hari ini insyaallah kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana cara menghitung waris. Bagaimana cara menghitung waris? Karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana motivasi, kemudian juga kita sudah belajar atau sudah pernah membahas bagaimana perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Kemudian juga kita sudah belajar siapa saja para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak, gitu ya. Kemudian juga sudah membahas, terakhir kemarin kita sudah membahas tentang siapa yang dapat terhalang oleh ahli waris yang lain, atau kita istilahkan dengan istilah mahjub. Nah, berikutnya kita pada sesi jelang akhir dari pertemuan ini, atau bisa jadi sesi terakhir sebenarnya dari 5 rangkaian yang sudah kita rencanakan dari pembelajaran faraid ini, yakni bagaimana cara menghitung waris. Ya, di slide sudah nampak bahwa ada cara menghitung waris itu ada 3 model. Pertama adalah cara menghitung secara normal. Cara menghitung secara normal di slide bisa dilihat adalah jika KPK itu sama dengan jumlah bagian sebenarnya, ya. Kita memang agak terkendala dengan alat bantu untuk menjelaskan, ya, seharusnya bisa dengan dengan papan tulis dan sebagainya. Kita coba usahakan untuk bisa menjelaskan dengan tampilan slide ini, ya. Nah, coba diperhatikan, misalnya ahli waris, seseorang meninggal, berarti seorang laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan ahli warisnya adalah seorang istri tanpa anak, gitu ya. Jadi almarhum tidak meninggalkan anak, ada seorang istri, ada satu saudara seibu, ya. Kemudian ada ibu dan ada paman sekandung, ya. Ini ahli warisnya bagaimana? Hitungannya bagaimana? Istri, ya, karena almarhum tidak memiliki anak, maka bagiannya 1/4 sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam surat An-Nisa ayat 12, ya. Bahwa bagian istri itu kalau misalnya kita atau suaminya tidak memiliki keturunan, maka bagian istri 1/4. Adapun bagian ibu adalah 1/6. Adapun bagian saudara seibu itu adalah 1/6 bagian saudara seibu. Dalilnya surat An-Nisa ayat 12. Ya, jadi kalau ada kalalah, ada seseorang yang meninggal, dia tidak memiliki keturunan dan ke atas tidak memiliki orang tua laki-laki, maka dia memiliki ke samping, dia memiliki saudara seibu. Ya, itu kalau di surat An-Nisa 12 pembahasannya tentang saudara yang dimaksud saudara seibu. Nah, berapa bagian anggota saudara seibu? Di surat An-Nisa 12 itu dijelaskan bagian saudara seibu itu jika seorang itu adalah 1/6, ya. Kemudian bagian ibu, nah perhatikan bagian ibu. Bagian ibu ini, ya, jika almarhum tidak memiliki anak, maka bagian ibu adalah 1/3, ya. Atau dan juga syaratnya kalaupun punya saudara, maka saudara almarhum itu hanya 1, ya. Seandainya pun misalnya almarhum itu punya saudara, maka maksimal 1, ibu dapat jatah 1/3. Tapi kalau saudara dari almarhum ini jumlahnya lebih dari 1, 2 ke atas, maka bagian ibu menjadi 1/6, ya, menjadi lebih kecil, ya, jadi 1/6, ya. Tapi kalau anggota saudara dari almarhum ini hanya 1, ya, yang tersisa masih hidup, itu berarti jatah ibu adalah 1/3. Ini yang kalau kita letakkan ahli waris yang terpampang di slide ini, kita masukkan ke dalam aplikasi waris, ya, yang
pernah saya temukan hampir semuanya itu salah. Hampir semua itu bukan berarti semuanya, yang pernah saya temukan ya, itu boleh dikatakan semuanya kurang tepat ya di sini ya. Karena biasanya hasil yang muncul ternyata bagian ibu tidak seperti seharusnya, yakni sepertiga, tapi yang muncul adalah 1/6. Nah ini kalau ada misalnya di aplikasi waris ya, silahkan nanti mungkin yang membuat aplikasi waris, karena ini juga ditayangkan di YouTube ya. Jadi silahkan nanti mungkin para pemirsa YouTube ya, nanti bisa dilihat di aplikasi waris yang Anda miliki, itu coba masukkan data yang ada di slide ini ya. Kalau yang muncul adalah ternyata bagian ibu itu 1/6, maka aplikasi itu perlu dikoreksi. Hanya bagian ini saja ya. Tentu kita jangan sampai juga menghilangkan rasa hormat kita kepada yang sudah berupaya untuk membuat aplikasi cara cepat untuk menghitung waris dengan menggunakan aplikasi tadi. Ini juga sudah alhamdulillah sudah sangat membantu ya untuk mengetahui hitungan-hitungan waris ya. Hanya yang pernah saya temukan ya, ketika ahli warisnya seperti ini ya, ketika ibu itu hanya disertai dengan satu saudara seibu atau satu saudara seayah atau satu saudara sekandung ya. Kenapa atau? Karena mesti saudaranya hanya satu ya. Kalau saudara dari almarhum itu hanya satu ya, ahli warisnya itu hanya satu, maka jatah ibu adalah sepertiga seharusnya ya. Karena di surat An-Nisa ayat 12 itu dijelaskan ya bahwa bagian ibu itu dapat 1/6 jika fa'inkana ikhwah ya, kalau ada saudara-saudara. Jadi kalau jumlahnya 2 ke atas baru ibu itu dapat 1/6 ya. Tapi kalau jumlah saudaranya dari almarhum ini hanya satu yang masih hidup yang menjadi ahli waris, maka saudara tersebut mendapatkan bagian maka ibu mendapatkan bagian 1/3 begitu ya. Ibu akan mendapatkan bagian 1/3. Nah ini yang perlu nanti silahkan bisa dikoreksi ya, terutama yang mungkin yang membuat aplikasi ataupun mungkin juga yang mendownload aplikasi tersebut, sampaikan nanti mungkin di komentar itu ini sebagai sebuah catatan untuk perbaikan ya. Semoga ini ada manfaatnya juga nanti kepada para pembuat aplikasi hitung waris sebagai tambahan untuk koreksi begitu ya. Nah ibu dapat 1/3 karena tadi saudara ahli waris tidak memiliki keturunan ya, kemudian ke atas juga tidak memiliki orang tua laki-laki gitu ya. Kemudian ke samping dia hanya memiliki satu saudara seibu, maka bagian ibu adalah 1/3. Kemudian yang ada adalah paman sekandung. Nah paman sekandung ini berlaku dalam urutan termasuk kategorinya adalah asobah yang menerima bagian sisa ya. Ingat dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas zawil furud ada berapa? Masih ingat atau masih lupa? Ya, ada 12 ya. Zawil furud itu ada 12, sedangkan asobah itu ada 13. Sehingga kalau kita total semuanya ada 25. Nah, paman sekandung itu bukan zawil furud, maka otomatis dia adalah sebagai seorang asobah, begitu ya. Nah, ada kalau kita menghitung ya, misalnya 1/4 ya, ditambah 1/6 ditambah 1/3 ditambah titik-titik sama dengan ya, maka kita akan lihat ya penyebut 4, 6 dan 3 ini bisa disamakan dengan 12 atau kita sebut KPK-nya adalah 12. Maka kalau 1/4-nya 12 berapa? 3 ya, bisa dilihat di slide, bagiannya adalah 3. Kalau 1/6 dari 12 berarti adalah 2 ya. Kemudian bagian ibu 1/3 ya, karena KPK-nya 12 berarti ibu dapat 4 bagian, 1/3-nya dari 12 adalah 4. Nah paman itu sisanya ya, anggap paman masih tulisannya titik-titik ya. Maka 3 ditambah 2 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9, 9 ke 12 kurang berapa? 3, maka paman kita tuliskan
3 bagian, sehingga bagian paman adalah 3/12. Bagian ibu adalah 4/12. Bagian saudara ibu 2/12. Bagian istri adalah 3/12. Nah, tinggal nanti dikalikan. Nah, ini misalnya kita buat contoh sederhana, harta warisannya atau tirkah warisannya adalah 24.000. Nah, ini supaya mudah saja menghitung ya. Maka kalau misalnya 3/12 kali 24.000 berarti sama dengan 1/4 ya. 3 dengan 12 bisa kita coret ya. 1/4 kali 24.000 sama dengan 6.000 ya. Kemudian 2/12 kali 24.000, atau bisa juga dibalik, 24.000 dibagi 12 berapa? 2.000 dikali 2 bagian 4.000 ya. Ibu bagiannya adalah 1/3, maka berapa bagian? 4. Maka kita bagi ya, 24.000 ya, dengan KPK-nya tadi 12, kita kalikan bagiannya ibu adalah 4 ya, sehingga hasilnya 8.000. Paman sekandung itu sisanya ya. Ya, kalau misalnya bagian paman tidak kita hitung pun sebenarnya tinggal hitung apa? Hitung angka atau hitung rupiahnya juga bisa. Misalnya begini, total harta kan 24.000 tuh ya. Kemudian kalau kita hitung jatah istri 6.000, jatah satu saudara seibu 4.000, berarti 10.000, jatah ibu adalah 8.000, berarti semuanya 18.000. Menjadi 24.000 kurang berapa ribu? 6.000. Ya sudah, itu jatahnya asobah, yakni paman sekandung sebagai asobah. Jadi harus perhatikan yang dimaksud dengan KPK itu dalam bahasa matematika adalah kelipatan persekutuan terkecil ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah adalah bilangan yang dapat dibagi soal. Bilangan yang dapat dibagi soal. Nah, di sini kita lihat soalnya ada 4, ada 1/4, berarti soalnya itu adalah 4, 1/6, soalnya itu adalah 6 ya penyebutnya. 1/3 itu 3. Maka angka berapa yang paling kecil yang memungkinkan untuk dibagi 4, dibagi 6 atau dibagi 3? Yakni 12 ya. Baik, itu ya. Kemudian berkaitan dengan bagian sebenar itu yang mana ya. Tadi ketika kita hitung misalnya KPK nya berapa? 12, maka 1/4 dari 12 adalah 3, 1/6 dari 12 adalah 2, 1/3 dari 12 adalah 4, sisanya ya 3 ya. Kita jumlahkan itu sama dengan 12. Nah, tulisan jumlah sama dengan 12 yang di slide yang di bagian kolom bagian bawah itu berarti disebut dengan total bagian ya. Sedangkan yang ada di warna hijaunya itu ya, bagian-bagian sebenarnya ya. Bagian sebenarnya itu adalah proporsinya dikali dengan KPK gitu ya, ataupun penyebut bersama. Baik, ini ternyata kita lihat kalau cara normal tuh antara KPK dengan jumlah bagian atau total bagian itu jumlahnya sama ya. Dan biasanya kalau di sana ada ahli warisnya asobah itu memang hitungannya akan jadi normal ya, akan menjadi sahih ya. Jadi ada 3 cara menghitung waris itu. Pertama adalah normal atau sahih, kedua adalah dengan cara aul ya. Aul itu artinya melampaui ya. Kemudian rot itu dikembalikan. Jadi ada 3 cara. Pertama itu sahih. Sahih ini contohnya seperti ini. Ketika KPK ya, kita kalikan dengan proporsi masing-masing ahli waris ya, sehingga ketemu bagian. Nah, bagian-bagian itu ketika ditotal ternyata jumlahnya sama dengan KPK ya. Misalnya itu KPK-nya 12. Nah, total bagian istri dapat 3, saudara seibu dapat 2, ibu dapat 4, paman sekandung dapat 3. Ketika ditotal sama dengan total bagiannya adalah 12 ya. Ketika total bagian atau jumlah bagiannya ini sama dengan KPK berarti caranya normal ya. Normal itu gimana sih ya? Misalnya begini, tadi disebutkan bahwa bagian harta
yang akan dibagi itu kan 24.000. Seperempatnya 24.000 itu berapa? Seperempatnya 24.000, 6.000. Nah, itu normal berarti. Ya. Setengahnya atau seperenamnya 24.000, 4.000 itu normal. Berarti ini cara menghitung normal. Cara menghitung normal itu adalah ketika bagian seseorang, ya, misalnya istri seperempat, dikalikan dengan proporsi waris itu pas gitu ya. Misalnya seperempatnya 24.000 berapa? 6.000. Betul tidak? Betul, ya sudah. Berarti itulah normal, ya, sahih. Lanjut ke cara berikutnya, slide berikutnya. Nah, cara aul, ya. Cara aul itu melampaui. Ini lafaz aul ini dapat juga kita temukan di surah An-Nisa ayat 3. Adana alla ta'mulu, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu, ya, ini ayat cukup panjang dan favorit banget gitu ya bagi para ayah gitu ya. Jadi kalau kita khawatir untuk menzolimi, ya, karena kita menikahi anak yatim, ya, sedangkan dia bawa harta, ya, kemudian kita khawatir kita menzolimi harta anak yatim tadi, maka kita diperintahkan untuk fangkihu ma tobalakum minan nisa, untuk menikahi wanita lain selain anak yatim. Fangkihu ma tobalakum minan nisa, ya, maka nikahlah wanita-wanita yang kalian sukai yang lainnya selain anak yatim, ya. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4, ya. Nah, ini kaitannya dengan, berarti kita benar-benar harus hati-hati ya dengan harta anak yatim itu, ya. Nah, fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka fawahidatan aw ma malakat aymanuhum, atau kalau kalian khawatir untuk tidak dapat berbuat adil itu maknanya adalah tidak zalim. Ya, bisa jadi punya istri satu pun tidak bisa adil gitu, karena dia bersikap zalim, entah sisi nafkahnya, entah sisi misalnya terjadi KDRT-nya, entah secara KDRT-nya secara verbal, ya, lisan, maupun secara sikap, misalnya dipukul di mukanya atau mungkin dilakukan pemukulan dengan alat misalnya, begitu ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan, ya, bentuk ketidakadilan, ya, bentuk kezaliman. Lawan dari zalim itu adalah adil. Oleh karenanya mereka yang punya istri satu pun boleh jadi tidak adil. Apalagi kalau misalnya istrinya lebih dari satu, memungkinkan untuk akan zalim. Kadang-kadang kan gitu, ya, punya istri dua, yang satu pakai surat, yang satu tidak pakai surat keterangan catatan nikah dari KUA misalnya. Maka seringkali istri yang tidak memiliki surat itu seperti disepelekan. Nah, ini berarti ketika kita sebagai suami misalnya, kalau punya istri seperti itu, punya istri dua, sementara yang satu menggunakan surat, yang satu tidak, ya, pensikapan kita ternyata juga berbeda. Nah, ini kita akan termasuk kategori zalim, gitu ya. Kita akan kategori zalim, dan ini tentu berat, ya, di sisi Allah. Nah, kalau misalnya tadi kembali ke ayat tadi, fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan, kalau kita khawatir untuk tidak bisa bersikap adil, maka satu saja istrinya. Au ma malakat aymanum, atau menikahi budak, ya, menikahi budak hamba sahaya. Kalau zaman dulu kan ada, kalau sekarang sudah tidak ada, ya. Zalika adna alla ta'ulu, yang begini itu adalah lebih dekat daripada melampaui hudud atau melampaui batasan-batasan Allah. Jadi aul itu artinya melampaui, ya, melampaui. Kita lihat di sini bagaimana kondisinya atau bagaimana contoh kasus kalau cara menghitung aul ini. Cara menghitung aul terjadi, ya, lihat di slide bagian bawahnya itu. Cara aul terjadi jika KPK itu lebih kecil dibanding jumlah bagian sebenarnya.
ya. Kalau sahih tadi kan KPK dengan total jumlah bagian sebenarnya itu sama. Nah, ada kondisi juga modelnya aul. Nah, misalnya seperti ini kasusnya. Ada ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung. Ya, berarti almarhum tidak memiliki putra, ya, tidak memiliki putri, tidak memiliki cucu laki-laki, ya, ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Jalur ke bawah tidak ada, jalur ke atas ternyata ayah pun tidak ada, maka bisa mengalir ke samping. Nah, ahli warisnya ini ada satu saudara perempuan sekandung. Kalau di surat An-Nisa ayat 176 disebutkan bagian dari saudara perempuan sekandung adalah setengah, ya, setengah. Kemudian dua saudara seibu. Nah, ini dalilnya adalah di surat An-Nisa ayat 12. Bagiannya kalau jumlahnya lebih, ya, fa'aksaro, maka misalnya lebih, ya, jumlahnya lebih dari satu, maka berapapun jumlahnya akan berserikat pada al-thulus, ya, 1/3. Nah, karena ini ada dua saudara perempuan seibu, maka mereka berserikat dengan jumlah maksimal yang bisa dimiliki oleh saudara seibu, yakni 1/3, ya. 1/3 ini bukan untuk masing-masing, tapi kedua saudara seibu ini akan berbagi pada 1/3 ini, ya, 1/3 perolehan mereka. Kemudian bagian ibu, perhatikan bagian ibu 1/6. Mengapa? Padahal kan almarhum tidak punya keturunan. Namun kita lihat almarhum punya berapa saudara itu? Ada 3, 1 saudara perempuan sekandung dan 2 saudara seibu. Berarti saudara almarhum ada berapa? 3. Nah, syaratnya ibu itu kalau dia dapat 1/3 itu kalau almarhum tidak memiliki keturunan dan maksimal hanya memiliki 1 saudara. Nah, ini saudaranya 3, berarti ibu akan mendapatkan bagiannya 1/6, ya. Sedangkan istri dapat jatahnya berapa? Istri kan kemungkinannya ada 2 kemungkinan, dapat 1/4 atau 1/8. 1/4 ketika almarhum tidak memiliki putra. Nah, di sini kita lihat ternyata tidak, ya, berarti istri dalam hal ini akan mendapatkan 1/4 karena almarhum tidak memiliki keturunan baik laki maupun perempuan, ya, baik dari tingkatan anak maupun tingkatan cucu, ya. Dan cucu yang dimaksud tentu dari anak laki-laki, ya, sekali lagi, karena cucu atau keturunan dari anak perempuan itu tidak mendapatkan waris. Mereka disebut zawil arham, bukan zawil furud ataupun asobah, ya. Baik, nah kita coba lihat 2, ya, setengah, ya. Kalau misalnya kita ingin menghitungkan setengah, kemudian ditambah 1/3, kemudian ditambah 1/6, ditambah 1/4. Ada penyebutnya di situ 2, 3, 6, 4. Nah, ini kalau kita cari penyamaannya atau disamakan penyebutnya berarti adalah 12. Ya, karena memang KPK-nya 12. Pegang KPK-nya berapa? 12. Nah, sekarang kita hitung setengahnya 12 berapa? Kita lihat di bagian kolom yang hijau. Setengahnya 12 berarti adalah 6. 1/3-nya 12 berarti adalah 4. 1/6-nya 12 adalah 2. 1/4-nya 12 adalah 3. Nah, kita hitung 6 tambah 4 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 3 15. Loh, kok total jumlah bagiannya 15 sementara KPK-nya hanya 12? Terus bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah jadikan, ya, penyebut yang tadi, ya, KPK tadi itu silahkan dicoret, penyebutnya diganti dengan total jumlah bagian, ya, total jumlah bagian yakni yang 15. Sedangkan bagian yang ada di kolom hijau itu tetap, sehingga hitungannya jadi berapa? Bukan 6/12 kali 30.000, tapi menjadi 6 per total bagiannya tadi berapa? 15. Jadi 6/15 kali 30.000 berapa? 12.000, ya. Kemudian bagiannya masih tetap 4 bagian, 4/15 kali 30.000 jadi berapa? 8.000. Ibu
2 bagian, 2/15 kali 30.000 ya, 4.000. Istri 3 bagian ya, 3/15 kali 30.000, hasilnya 6.000. Ketika kita total 12 tambah 8.000 20.000, tambah 4.000 24.000. Ketika tambah 6.000 berarti total pas 30.000. Perhatikan, cara aul itu berarti dia akan lebih sedikit perolehan yang diperoleh dibanding dengan proporsi ya, proporsi yang sahih tadi. Misalnya begini, total harta yang dibagikan kan 30, sedangkan bagian dari saudara perempuan sekandung kan tadi setengah. Seharusnya setengahnya 30.000 berapa? 15.000. Tapi di sini karena aul maka harus proporsional, maka bukan 12 sebagai pembaginya, tapi yang menjadi pembaginya adalah total ketika semua pemilik bagian itu jumlah bagiannya di total ya. Berapa? Oh ternyata 15. Ya sudah, 15 itu yang sebagai bilangan pembaginya ya, atau sebagai penyebutnya ya. Demikian. Nah, ini cara menghitung aul ya, cara menghitung aul. Berikutnya silahkan dilanjut, nanti kita akan coba praktek ya. Berikutnya Kang Bayu. Baik, berikutnya adalah untuk cara menghitung aul ini kita akan mendapatinya ya dalam kasus-kasus yang di sana tidak ada asobah ya. Dalam kasus-kasus yang di sana tidak ada asobah itu tidak ada aul. Nah, kalau misalnya di sini pun misalnya ada asobah ya tentu itu tidak akan dapat ya, karena ternyata dengan cara aul saja dengan zawil furud saja jumlahnya sudah melampaui, sudah aul ya. Kalau nanti di situ ada asobah ya tentu asobahnya tidak dapat gitu ya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga, nah ini kebalikan dari aul tadi. Kalau rot itu justru berlebih ya, berlebih hartanya ya, jumlah bagiannya kurang. Nah, kita lihat misalnya contoh anak perempuan tunggal, bagiannya adalah setengah ya. Surat An-Nisa ayat 11 ya. Bagian anak perempuan kalau fa'in kanat wahidatan falaha nisfu. Maka kalau adanya anak perempuan itu hanya satu, maka bagiannya adalah setengah. Ibu, nah karena almarhum ini ada anak, maka bagian ibu adalah 1/6. Kenapa? Karena almarhum memiliki anak ya. Kemudian ya, cucu perempuan dari anak laki-laki ya, cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6 ya. Kalau ini keterangannya dari mana? Ini adalah keterangannya dari hadis ya. Nah, setengah tambah 1/6 tambah 1/6 kalau kita jumlahkan pakai pecahan, biar cara menghitung mendatar ya, setengah ditambah 1/6 ditambah 1/6, maka penyebutnya bisa disamakan berapa? 6 ya, karena angka 2 bisa dibagi angka 6 bisa dibagi 2 dan angka 6 pun bisa dibagi 6, dapat 1 ya. Nah, berarti kalau begitu KPK-nya berapa? Penyebut yang bersama berapa? 6. Oke, kalau begitu bagian anak perempuan tunggal adalah setengah. Setengahnya 6 adalah 3. Ibu dapat 1/6, 1/6-nya 6 adalah 1. Dengan cucu perempuan dari anak laki-laki itu bagiannya juga 1 ya. Nah, ini tidak ada asobah misalnya ya. Maka bagian dari anak cucu perempuan adalah 1/6, 1/6 dari 6 adalah 1. Ketika ditotal 3 tambah 1 4 tambah 1 5. Loh, padahal jatahnya ada 6, tapi ini masih 5. Nah, 1/6-nya kemanain? Nah, 1/6-nya itu rod dikembalikan ya, rod itu dikembalikan. Maka bilangan pembaginya sama seperti aul tadi, dia tidak lagi menggunakan KPK atau penyebut bersama tadi, tapi yang digunakan menjadi pembaginya adalah total bagian. Dalam hal ini kalau di slide ini
secara rot ini berarti ya bukan 6 tapi 5 sebagai pembaginya. Kemudian bagian-bagian dari yang dimiliki oleh para ahli waris yang ada di kolom hijaunya itu tetap gitu ya. Maka bukan 3/6 ya, tapi 3/5 ya, karena total bagiannya adalah 5 ya. Total bagian itu menjadi penyebutnya ya. 3/5 ya. Misalnya di sini dibuat mudah, hartanya 10.000. 3/5 dikali 10.000 ya 6.000 ya. 1/5 dari 10.000 adalah 2.000. 1/5 dari 10.000 adalah 2.000. Nah, ketika total 6.000 tambah 2.000, 8.000 tambah 2.000 berarti 10.000. Berarti proporsinya pas, semuanya ke bagian secara proporsional ya, dengan cara rot ini. Perhatikan belum sebelumnya. Perhatikan belum. Boleh balik lagi ke slide sebelumnya. Ya, perhatikan. Harta yang dibagikan kan 10.000. Anak perempuan jatahnya kan setengah. Loh, setengahnya 10.000 ternyata bukan 5.000 tapi 6.000. Kok bisa? Karena memang dapat pengembalian tadi. Karena ketika dihitung secara normal hanya 5 bagian, sementara yang dibagi adalah 6 bagian. Ya, maka dikembalikan ya. Cara menghitungnya penyebutnya tidak lagi 6 tapi menjadi 5 ya. Kalau begitu 3/5 dikali 10.000 ya memang 6.000. Itu ya uniknya dalam pembagian waris itu ya. Kalau misalnya ya ketemu hitungan yang tidak sahih, bisa jadi hitungannya adalah model aul atau rot ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Ahli warisnya itu hanya anak perempuan tunggal satu saja ya. Hanya anak perempuan tunggal satu-satunya ahli waris. Tidak ada saudara, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada yang lain-lain. Hanya memiliki anak keturunannya itu hanya anak perempuan satu-satunya. Mungkin karena kecelakaan bersama gitu ya. Ternyata yang atau terjadi perampokan berdarah misalnya. Nah, ternyata yang berhasil menyelamatkan diri hanya satu anak perempuan. Kemudian saudara-saudara almarhum itu juga tidak ada, mungkin sudah meninggal duluan dan sebagainya. Anggap ahli warisnya hitungannya hanya setengah ya. Karena anak perempuan jatahnya hanya setengah. Tapi karena tidak ada ahli waris yang lain, maka bagian dari anak wanita tadi kalau setengah KPK-nya berapa? 2. Setengahnya 2 berapa? 1. Tapi karena berarti total bagiannya berapa? 1, karena tidak ada ahli waris yang lain. Kalau begitu bagian anak perempuan tadi berapa? 1. Sedangkan total bagian berapa? 1. Jadi dihitungnya 1/1 kali semua harta waris. Jadi kalaupun setengah dalam pembagian waris itu bisa jadi setengahnya itu tidak persis setengah. Bisa jadi setengahnya itu semuanya. Setengahnya 30.000 berapa? 30.000. Itu bisa terjadi kalau tidak ada ahli waris yang lain, sehingga terjadi proses pembagian waris secara hitungan rot, begitu ya, hitungan rot. Nah ini, baik, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah ini silahkan, mungkin sahabat Faraid yang ada di rumah maupun para pemirsa YouTube, silahkan bisa membuat sebuah simulasi. Misalnya ya, kita buat studi kasus ya dengan keluarga kita masing-masing. Tulislah misalnya siapa yang meninggal ya. Ya, siapa yang meninggal misalnya. Boleh kita mulai dari kita yang meninggal misalnya. Kemudian kira-kira siapa nih ahli warisnya? Ya. Ahli warisnya siapa? Ini untuk agar memastikan kita memahami siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan waris ya. Sebelumnya kita di 2 pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang siapa ring pertama yang tidak pernah terhalang untuk mendapatkan waris. Siapa itu? Satu adalah anak-anak ya, anak laki, anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ayah, ibu, dan
yang terakhir adalah suami atau istri, ya. Suami atau istri. Karena tidak mungkin dan, ya. Kalau anak-anak itu bisa anak perempuan dan anak laki, ya. Kemudian ayah dan ibu itu masih memungkinkan, ya. Tapi kalau suami dan istri itu jelas tidak mungkin, ya. Seseorang itu pasti memiliki hanya satu saja, suami atau istri, pilihannya seperti itu. Nah, itu yang tidak terhalang. Maka kalau misalnya di antara daftar ahli waris yang ada itu, yang kita buat kodratanya di rumah itu, ada 5 orang yang termasuk ring 1 tadi, maka itu senantiasa harus diikutkan, jangan dibiarkan, ya. Jangan sampai kemudian kita berpikirnya mereka adalah bisa terhalang, tidak, ya. Meskipun ada anak laki-laki tunggal atau anak laki-lakinya banyak gitu, ya. Sementara ada almarhum masih punya ayah, ya. Walaupun ayahnya sangat kaya, ya, ayah almarhum ini sangat kaya gitu, ya. Cucunya banyak, ya. Anak almarhum ya itu banyak. Maka tetap bagian waris kakek mah tetap harus dibagikan kepada kakek, ya. Nanti terserah kakek, kalau sudah diterima, udah ini kakek terima bagian kakek dan kakek serahkan semuanya, sekarang kakek hibahkan kepada semua cucu-cucu kakek. Boleh? Boleh, silahkan. Gitu, ya. Nah, boleh kalau misalnya yang di Zoom boleh kira-kira menggunakan chat, ya, di chat, ya. Di chat silahkan, mungkin bisa mengira-ngira, ya, kalau misalnya diri kita, ya, pribadi kita yang bertanya ini misalnya meninggal, maka kira-kira siapa ahli warisnya? Silahkan ditulis di situ, ya, di chat. Ya, nanti atau misalnya yang di rumah boleh, ya. Nanti kalau misalnya ingin memastikan apakah jawabannya benar atau salah, nanti bisa menghubungi nomor saya yang ada di akhir, ya, di akhir slide ini, ya. Tunggu saja. Baik, selanjutnya, ya. Ini tugas individu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita coba berlatih berhitung, ya. Ini karena memang tidak tersedia whiteboard, jadi kita menghitungnya menggunakan 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 lisan saja, ya. Misalnya seperti ini. Ada seseorang meninggalkan harta warisan sebesar 240 juta. Ini siap bagi waris pokoknya, udah bersih, ya. Tinggal dibagi waris. Jadi ini sudah tidak ada utangnya, tidak ada yang lain-lainnya, pokoknya bersih, ya. Hartanya 240 juta misalnya. Nah, kemudian ahli warisnya siapa? Ayah, ibu, 2 orang saudara laki-laki, 3 orang saudara perempuan, 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kira-kira yang dapat siapa? Yang nggak dapat siapa? Ayah, ibu dapat nggak? Dapat, ya, karena ring 1 ayah ibu tadi. 2 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara laki-laki dapat tidak? Tidak. Kenapa? Karena terhalang oleh ayah, ya. Terhalang oleh ayah. 3 orang saudara perempuan juga sama, terhalang oleh ayah, ya. Jadi saudara itu terhalang oleh ayah, ayahnya almarhum. Kemudian 2 orang anak perempuan. Nah, anak ini nggak bisa terhalang, masukkan. Jumlahnya berapa itu? 2 orang. Kalau 2 orang berarti jatahnya adalah 2/3, begitu, ya. Dan 1 orang anak laki-laki, ya, jatahnya, oh ternyata bersama dengan anak laki-laki, oh berarti dia tidak mendapatkan 2/3, tapi mendapatkan bagian sebagai as-sobah bil ghair, ya. Dia akan bersama-sama menghabiskan sisanya dengan laki-laki, ya, dengan laki-laki yang sederajat dengan dia. Dalam hal ini berarti 2 orang anak perempuan sederajat dengan 2 orang anak laki-laki, dan maksud dengan sederajat, ya. Tinggal nanti dibagi. Nah, terus bagiannya berapa? Bagiannya berapa? Ayah berapa? 1/6, ya. Habiskan dulu 1/6. 1/6-nya 240 juta berarti 40
juta ya. Ibu juga sama, dapat berapa? Dapat ya. Ibu dapat 1/6 juga. 1/6 dari 240 juta adalah 40 juta. Berarti sama. Ayah 40 juta, ibu 40 juta. Saudara terhijab, saudara laki-laki terhijab, 3 orang saudara perempuan juga terhijab. Ya sudah, ya. Sisihkan ini 1/6 40 juta buat ayah, 40 juta buat ibu. Sisanya berapa tuh? 240 juta dikurangi 80 juta. 100 berapa? 160 ya, 160 juta. Nah, ini yang nanti akan dibagi kepada sejumlah anak-anak menjadi asobah. Asobahnya kita lihat 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki. Sementara bagian anak laki adalah setara dengan 2 bagian anak perempuan. Sehingga kalau kita hitung 2 anak perempuan ditambah ya bagian anak laki-laki adalah 2 kali juga, berarti 2 tambah 2 4. Nah, kalau tadi ada harta warisan sisanya 160 juta, kita bagi 4 berarti 40 jutaan. Nah, bagian anak laki-laki ternyata adalah 2/4 ya. 2/4 itu setengah, berarti setengahnya 160 juta, bagian anak laki-laki adalah 80 juta. Bagian anak perempuan adalah berapa? Masing-masing berarti 1/4 kali 160 juta atau 160 juta dibagi 4, berarti dapat masing-masing 40 juta. Nah, kita coba hitung. Ayah 40 juta, ibu 40 juta, 80 juta. 2 anak perempuan masing-masing juga 40 juta, 40 juta. Berarti 80 tambah 40 tambah 40, 160. Bagian anak laki-laki 80. Berarti total semua 240 juta. Berarti ini cara hitungnya, cara hitung yang sahih. Kenapa sahih? Karena ada asobah ya. Hitungannya pas antara KPK dengan total bagian. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Masih ya. Baik, coba kita ulas satu soal lagi ya. Nanti boleh yang bertanya nanti bertanya langsung kasus ya. Nah, ini asik nih ya, seru nih. Silakan bertanya langsung kasus ya. Tapi nanti kalau memungkinkan saya floorkan dulu kepada peserta, siapa tahu ada yang sudah memahami atau mampu untuk membantu saya untuk menjawabnya ya, sehingga ini juga bagian dari berlatih. Baik, kita lihat di slide berikutnya, silakan. Nah, ini agak kompleks ya, lebih complicated ya dibanding yang pertama tadi. Kita lihat seseorang meninggalkan harta ya. Oh, ini sama, berarti laki-laki. Seorang meninggalkan harta berupa uang. Nah, enak nih, berupa uang ya. 720 juta. Ya, rumah ngontrak ini sebagainya. Tembok punya uang tabungan 720 juta. Sudah bersih, milkus sofi, tidak ada hartanya harta bersih, tidak ada campuran dari yang lain. Ya, tidak ada utang, tidak ada harta yang masih bercampur ke sana. Jadi 720 juta ini murni harta yang hendak dibagikan. Nah, yang dapat waris siapa? Kita lihat kandidatnya. Di situ ada 1 istri, 1 ibu, 1 cucu perempuan, tentu dari anak laki-laki loh ya. Kemudian 2 saudara perempuan seibu, 1 saudara laki-laki seibu, kemudian 1 anak laki-laki paman sekandung. Kira-kira kalau seperti ada di slide ya, seperti ada di slide, itu kira-kira siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Maka untuk mudahnya kita masih ingat-ingat ring pertama siapa? Anak-anak. Anak-anak ada tidak di sini? Tidak ada. Berarti kita lihat kalau anak-anak tidak ada, maka kita lihat anak-anak. Bapak ibu ada? Bapak ibu? Ibu ada.
bapak tidak ada, berarti ibu dapat tuh ya. Istri jelas dapat ya, ibu dapat, istri dapat ya. Kemudian berikutnya adalah cucu perempuan, itu dapat ya, cucu perempuan dapat. Kenapa dapat? Karena tidak ada anak perempuan ya. Kalaupun ada kalaupun anak perempuannya ada ya, maksimal 1 cucu perempuan masih dapat. Tapi begitu cucu perempuannya itu 2, maaf, begitu anak itu perempuannya itu 2, maka cucu perempuan terhalang ya, karena memang bagian cucu perempuan ini mengambil sisa dari 2/3 tadi ya. Ketika dikurangi bagian anak perempuan setengah, maka bagian cucu perempuan adalah 1/6. Tapi kalau misalnya anak perempuan tidak ada ya, maka cucu perempuan tadi akan posisinya akan mendapatkan, kalau dia sendirian dapat setengah. Maka jika ada kasusnya seperti di file ini atau di slide ini, kita lihat istri dapat ya, karena tidak ada keturunan, tidak ada keturunannya. Siapa? Cucu. Berarti istri dapat 1/8 ya. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada cucu. Kan tidak ada anak tidak ada, tapi ada keturunan, maka yang dimaksudnya adalah keturunan, tidak mesti anak ya. Anaknya anak itu masih dianggap anak atau keturunan ya. Jadi istri dapat berapa? 1/8. Ibu dapat berapa? Karena almarhum punya keturunan, ibu dapat 1/6. Jadi 1/8 buat istri, 1/8 buat ibu. Kemudian bagian cucu perempuan berapa? Setengah ya. Bagian cucu perempuan adalah setengah, karena cucu perempuan tunggal dapat setengah ya. Nah kemudian kita lihat 2 saudara perempuan seibu dapat tidak? Tidak ya. Kenapa? Apa yang menghalangi saudara perempuan seibu dan juga 1 saudara laki-laki seibu? Yang menghalangi saudara seibu itu siapa? Adanya keturunan. Karena kalau ada keturunan ya, maka saudara seibu itu tidak dapat meskipun perempuan ya. Keturunan, ketika almarhum itu punya keturunan, entah laki entah perempuan begitu ya, yang termasuk ahli waris tentunya, maka kalau ada saudara seibu akan terhalang oleh keberadaan oleh keberadaan keturunan, atau ke atas ada orang tua yang laki-laki ya, maka saudara seibu itu tidak dapat. Berarti kalau gitu yang dapat siapa? Anak laki-laki paman sekandung. Bagiannya berapa? Ya kita lihat, anak laki-laki paman sekandung ini termasuk yang kemarin kita bahas tidak? 12 pihak yang menjadi zawil furud. Oh bukan, berarti dia mendapatkan bagiannya sebagai asobah ya. Berarti kalau begitu gimana? Kita lihat istri 1/8, berarti penyebutnya 8. Kemudian ibu bagiannya adalah 1/6, berarti bagiannya adalah 6. Sedangkan cucu itu perempuan adalah 2. 8, 6 dan 2, maka KPK nya adalah 24. Begitu ya. Nah istri berarti 1/8 dari 24, maka 3/24 berikan kalikan dengan 720 ya. Berarti berapa? 3/24 kali 720. 720 dibagi 24 adalah 30 juta. Bagian istri 3, berarti 3 kali 30 juta adalah 90 juta. Ibu bagiannya /4 ya, karena 1/6 dari 24 berarti 4/20. 1/6 itu setara dengan 4/24 ya. Berarti 4/24 kali 720 sama dengan 4 kali 30 berarti 120 ya. Bagian istri 90 juta, bagian ibu 120 juta, bagian cucu berapa? Bagian cucu perempuan adalah setengahnya. Setengah dari 720 juta adalah 360 juta. Ada sisanya berikan kepada asobah. Begitu ya cara menghitungnya. Baik, terima kasih.
karena waktu juga telah memisahkan telah selesai atau telah berakhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, karena memang ada beberapa hal yang insya Allah nanti kita akan terus perbaiki ya. Mohon saran dan masukannya, insya Allah kita akan terus perbaiki dari materi-materi yang telah disampaikan ini. Silahkan dilihat, di situ ada nomor HP saya, termasuk kalau misalnya ingin berlatih dan ingin mengecek jawaban ya, silahkan nanti bisa dikirim ke sana, atau misalnya ingin konsultasi juga silahkan. Nomor ini silahkan juga di-share untuk keperluan keperluan untuk konsultasi, boleh silahkan ya. Insya Allah gratis ya. Baik, rekan-rekan semua, semoga Allah SWT meridhoi ya amal kita ya, sehingga amal ini jadi amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya persilakan kepada Kang Bayu. Baik, rekan ilmu sekali. Saya faktanya baik-baik. Waris tidak sesuai dan mudah-mudahan mengikuti mulai sekarang dan mendapatnya jadi saudara-saudara boleh jadi ada di antara pembagian waris. Baik, ini ada 24 Ramadan dan kita buatan dan ini di berkana apakah ya yang beritik selama Daniel melengkapi suaranya hilang. Baik, semua waktu juga mohon maaf dengan semua yang kita dinilai oleh Allah. Baik, akhiri dengan majelis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.